Angin dingin menusuk tulang. Jam terdentung dengan angka 23.00 malam. Belum pas tengah malam, tapi suasana begitu mencengkam selepas kepergian suami berangkat kerja yang tak biasanya disuruh supir malam begini. Duh, si abang pakai kerja jam segini lagi. Padahal kemarin baru ada tetangga yang meninggal. Mana rumahnya bersebelahan dengan toilet rumah. Ketusku sedikit jengkel karena pengen buang air kecil sudah tak tertahankan lagi. Maklum, di usia kehamilan ke 9 bulan, daya buang air kecil jadi lebih sering dibandingkan biasanya. Ditambah lagi perasaan takut lumayan menggelora di dada. Terasa dingin sekali injakan kaki di keramik. Melangkah perlahan menuju kamar mandi yang sedikit jauh dari kamarku. Sedikit ke belakangan rumah, kupaksakan terus melangkah sambil sedikit demi sedikit tengok kiri kanan, tapi tak ada sesiapa pun karena memang waktu jam segitu sudah tak ada manusia. Yang berisik hanya suara bisikan jangkrik yang memecahkan telinga. Tiba-tiba suara dari arah pagar besi depan rumah terdengar terbuka. Pikirku itu suamiku yang balik lagi. Biasanya ada barang-barang yang ketinggalan. Bang, barang apa yang ketinggalan? Topi atau apa? Ucapku seraya membuka pintu di belakang. Tiba-tiba prak, suara pot bunga dijatuhkan. Kucing hitam yang begitu hitam dan matanya melotot ke arah dengan tajam. Aku terdengar kaget dan sontak menutup pintu dengan kencang. Dak-dikduk jantungku berdebar-debar kencang. Berlari ke kamar pun kakiku terasa berat. Waktu itu bulu kuduk merinding. Bayangan dan pikiran seakan kacau. Kukunci pintu kamar dan tarik selimut. Aku benar-benar ketakutan setengah mati. Kupejamkan mata sesekali, kubaca ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran yang kuhafal, dan semakin keras kubaca ayat-ayat dikala terdengar pekikan tangisan yang begitu menyedihkan tepat di sebelah kamarku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalimat-kalimat itu berhamburan di lidahku. Tangisan itu begitu dalam seperti orang yang tersiksa. Ingin kurasa kubangunkan mertuaku yang sedang tidur di kamar sebelah. Tapi aku takut mengganggu istrinya. Apalagi jam bertedak tepat di angka jam 12 malam. Tangisan itu semakin memilukan telinga. Begitu menderitanya dan sedihnya tangisan itu seperti orang yang merasakan kesakitan luar biasa, semakin tidak bisa tidur. Kutelusuri asal suara tangisan itu. Kuberanikan diri turun dari ranjang karena rasa penasaran yang tinggi. Semakin menuju toilet rumah, suara tangisan itu semakin keras dan jelasnya tangisan itu terdengar nyata. Jangan-jangan ada wanita yang belum tidur dan sedang menangis. Ketusku sambil menghibur diri bahwa itu bukan suara aneh, tapi hanya suara manusia yang biasa terjadi di malam hari. Sepintas aku juga berpikir, kemarin tetangga sebelah memang yang baru meninggal seorang wanita parubaya. Dan menurutku kabar wanita itu meninggal sedang hamil tua. Na'udzubillah min zalik. Ucapku seraya mengelus perutku yang juga sama sedang hamil tua. Perkiraan melahirkan 2 minggu lagi.
Pikiranku semeraut dan ku hempaskan pikiran aneh yang membayangi serta terus berdoa suara tangisan itu cepat berhenti. Bukannya berhenti, tangisan itu malah sekarang berpindah ke depan rumahku. Seluruh tubuh ini bergetar luar biasa. Rasa penasaran disertai rasa takut yang luar biasa memaksaku untuk menengok dari arah jendela ruang tamu. Bismillah. Lidahku seakan bergetar membaca kalimat itu. Tanganku merayap sedikit demi sedikit. Ku buka gorden jendela. Ku tengok jendela. Tak disangka ada sedang duduk di luar sana, pakaian serba putih. Kaget, aku tak berani lihat lagi. Neng, panggilan orang Sunda kepada perempuan. Tangan itu menepuk pundakku. Sontak aku berteriak, jangan sambil menutup mata. Neng, Neng, ini ibu. Suara yang tak asing lagi memanggilku. Ku buka mataku yang tertutup tangan, sedikit lega karena itu mertuaku yang terbangun tidur. Jantungku terasa mau copot ketika melihat sosok wanita tadi. Tak disangka, tak dianya perutnya tiba-tiba sakit bukan main dan ingin terus ke kamar mandi. Banyak cairan yang keluar, ternyata aku mau melahirkan. Aku tidak mengerti apa, karena ini pengalaman pertama aku hamil. Mertuaku panik dan langsung mencari bantuan keluar rumah. Aku di rumah sendirian dan kembali ke kamar mandi. Di kamar mandi ada tangisan itu lebih keras lagi. Hatiku dan pikiranku kacau karena ketakutan akan tangisan dan sosok wanita tadi serta pinggang yang terasa panas karena sakitnya mau melahirkan. Tepat jam 2 pagi dini hari, waktu berlalu begitu lambat menurutku karena mertua belum kembali dari jam 2 tadi mencari bantuan. Aku sendiri di rumah tanpa harus berbuat apa. Berdoa tiada henti dan tangisan yang memekan telinga, tapi anehnya tangisan itu tak terdengar oleh siapapun selain aku. Aku bertanya pada mertuaku juga tidak mendengar apapun sama sekali. Subhanallah, hatiku bergumam seperti itu atas kekuasaan Allah yang maha tinggi, sehingga ini menjadi pengalaman pertamaku. Akhirnya mertuaku datang bersama keluargaku yang lain, memang berjarak agak jauh dari rumah kami. Suamiku kebetulan sekali kerja tengah malam, biasanya kerjanya selalu pagi-pagi. Aku diboyong ke puskesmas terdekat karena dukun beranak yang bisa membantu persalinan tidak kunjung datang. Sedangkan rasa sakit yang hebat di perutku sudah tak tertahankan lagi. Di mobil ambulan aku masih merasakan adanya hal yang aneh. Aku merasa salah satu suster ambulan bukan manusia biasa. Wajahnya sangat menakutkan, matanya melotot wajahnya, tetapi aku bertanya kepada saudara sepupuku, katanya itu suster biasa saja. Keanehan masih mengintai sampai tiba di puskesmas. Aku diboyong oleh keluargaku, tapi bisa-bisanya aku jatuh tersungkur menambah sakit di perutku karena seperti ada yang mendorong tubuhku. Ya Allah, aku berdesis di dalam hati dikala semua ini panik mempersiapkan tempat untuk melahirkan. Sosok itu berbaju putih dengan rambut acak-acakan, tergerai menyeramkan, terus berada di pinggirku. Dia hendak menghisap darah-darah segar tetapi hanya mencium saja. Sorot matanya memerah membara terus tertuju kepadaku yang sedang merasakan sakit luar biasa antara hidup dan mati. Akhirnya tepat jam 6:30
Anakku lahir sehat untuk tak kurang satu apapun. Aku kembali terpikirkan soal tangisan sosok wanita berbaju putih itu. Rambutnya yang digerai acak-acakan, kalau kata anak zaman sekarang sering disebut kuntilanak. Bulu kuduku langsung merinding seketika saat kulihat dari jendela kamar rawat inap ruang melahirkan puskesmas itu. Sosok itu datang lagi, langsung pergi begitu saja. Astagfirullahaladzim, kataku. Esoknya aku bercerita sedikit kepada sang suami, tetapi tak sedikit pun suami percaya, dan ceritaku seakan-akan dianggapnya bulanan belaka. Sudahlah, sedikit lemas aku mengatakan ada orang lain karena suamiku pun tidak percaya sama sekali. Sekembalinya ke rumah, orang-orang berbondong datang ke rumahku melihat bayi yang baru lahir. Aku hendak ke kamar mandi dikala hari sudah sore. Ya Allah, ya Rabbi, makhluk itu sedang menggelantung cekikan di pohon mangga depan rumah kami. Lagi-lagi kelihatan oleh orang yang lain sedang ramai di ruang kerja. Azan maghrib berkumandang. Kulihat lagi ke pohon luar rumah, sudah tidak ada rupanya ketakutan azan maghrib. Semoga dia tak kembali lagi ya Allah, gumamku dalam hati sambil memeluk sang buah hati. Malam semakin kelam, senja sudah usai waktu. Dia bekerja walaupun badannya sedikit demam, tapi sebagai karyawan pabrik tentu tidak bisa izin tanpa surat dari dokter. Apalagi pabrik memiliki peraturan begitu ketat, dan bila melanggar bagian HRD biasanya tidak segan-segan meskos karyawan yang tak patuh pada peraturan. Kali ini dia memaksakan dari bekerja karena dialah yang jadi tulang punggung keluarganya. Sengaja bekerja di pabrik Jakarta untuk memenuhi kebutuhan ibunya di kampung dan membiayai sekolah adiknya. Kenapa hidupku seperti ini? Keluh Tia, ngomong sendiri, udah kayak hantu saja. Tit, tit, tit. Klakson yang nyaring bunyinya sudah tidak asing lagi. Itu suara motor si Mirna, teman satu kos sekaligus teman sepabrik Tia yang paling cerewet, tidak ketulungan. Kalau ada datang dia, di dunia hanya milik dia sendiri. Dari A sampai Z habis oleh dia aja. Motor Mirna melaju cepat ke tempat kerja mereka, bergegas mengganti pakaian dengan pakaian tugas. Hari itu cukup berjalan lancar. Semua yang inginkan seperti hanya tidak ada gangguan yang pesat pada badan Tia. Walaupun badannya sedang sakit, tapi baik-baik saja. Jam 10 tepatnya Tia keluar dari pabrik. Tentu sudah berganti baju dengan baju yang biasanya dikenakan awal berangkat tadi pagi. Dia merasakan tubuhnya lebih capek dari biasanya. Mungkin karena sakit yang dipaksakan bekerja, namun ia tetap bersyukur pekerjaan dapat dia kerjakan dengan maksimal. Motor Mirna biasanya mogok dikala ingin cepat-cepat pulang di kosan supaya cepat beristirahat. Tia, kau cari mobil saja, mudah-mudahan malam ini ada yang lewat. Kekecerewetan Mirna sudah dimulai dengan bahasa Jawa yang logatnya sudah kental maklum anak itu asli Jawa Tengah. 1 jam menunggu di pinggir Mirna yang sedang mencoba membetulkan motornya, barulah muncul satu mobil. Ada sedikit aneh, mobil itu tidak ada penumpang kecuali tukang tahu. Supir juga wajahnya garang kayak serem gitu. Karena ternyata orang yang dikenal Tia. Mobil Elf itu melaju dan diberhentikan Mirna dengan tanggapnya. Bang sopir, berhenti, anterin teman saya ya ke kosannya.
Motor sial mogok lagi nih. Nitip dia ya, jangan diapa-apain. Hehe, cakap Mirna kepada sang supir dengan sigapnya. Biasa asli cewek-cewek yang Jawa tapi cerewet kayak orang Sunda. Terbesit dalam hati Tia, mobil ini terasa aneh. Suasananya kayak kucengkamkan tangan kornet juga dingin waktu bantu aku naik ke mobil. Sudahlah, yang penting aku pulang malam ini. Badanku aku sudah sangat lelah. Gumamnya di dalam hati seperti bertanya sendiri dan menjawab pertanyaan sendiri. Mirna ditinggal pergi oleh mobil itu yang membawa Tia dan langsung saja Mirna mendorong motornya bututnya ke bengkel terdekat sambil melambaikan tangan kepada Tia. Hati-hati ya, telepon aku segera ketika udah sampai kosannya, teriakan Mirna yang nyaring. Di dalam mobil Tia melihat ke arah tukang tahu yang duduk di belakang. Tukang tahu itu menoleh ke arah Tia. Anehnya, bulu kuduk Tia langsung berdiri dan merasa wajah tukang tahu itu menyeramkan. Sopir mobil juga begitu. Untungnya kernet mobil masih bisa diajak ngobrol. Jadi hati Tia tenang ketika pikiran memikirkan hal-hal aneh dari semenjak melihat mobil itu dari kejauhan dan Mirna tadi karena di belakang mobil tersebut disertai asap kayak kabut yang di film-film horor. Bang, kok penumpangnya sepi ya? Ucap Tia kepada kernet mobil mengawali obrolan. Sepi mbak, jam segini kan mobil mau pulang ke garasi, timpal si abang kernet. Oh, begitu ya bang. Tapi ini mobil melewati kampung rambutan kan? Soalnya di sana saya berhenti. Tia bertanya lagi karena ketakutan mobil akan berhenti sebelum sampai ke kosannya. Tenang Neng, Tia. Nanti juga sampai ke kosan dalam waktu dekat. Kernet itu memastikan kalau perjalanan itu tidak akan lama. Dahi Tia sedikit mengernyit sambil berpikir dan terucap dalam hati, si abang kernet ini aneh. Masa iya sejam dikatakan cepat, ada-ada saja si abang Iwan. Ya, nama kernet itu Iwan. Yang rupanya Tia juga mengenalnya, dia asli dari kota asalnya Majalengka. Bang Iwan itu tetangganya di kampung. Alangkah kagetnya Tia ketika mobil terhenti tiba-tiba di tempat yang terbilang sangat sepi. Bang, kok berhenti di sini? Itu di sana ada jurang bang. Tia memberanikan dirinya ke Bang Iwan kernet elf tadi. Mau ngantem Neng sebentar, jawab Bang Iwan. Tia terdiam diri. Lagi-lagi pikiran aneh itu datang disertai bulu kuduknya yang berdiri tegak sangat cemas ditambah takut tak terkira karena di pinggir jendela mobil tempat ia duduk di jurang yang terjal. Suasana jadi sepi, mencekam ditambah lagi dari tadi supir muram wajahnya dan tukang tahu terus melirik ke arah Tia dengan wajah yang menyeramkan. Pada saat itu orang yang mau marah dan menakut-nakuti tak ada lagi. Penumpang mobil itu kosong, hanya Tia dan tukang tahu yang tidak bicara sedikit pun. Ngetem kok di tempat sepi sih bang? Lama lagi ngetemnya. Aku sedikit kedinginan bang, bisa dipercepat enggak bang mobilnya? Jalan lagi. Tia angkat bicara lagi karena ketakutan sudah mencapai puncak. Bahkan dingin tubuhnya sudah tak tertahankan lagi. Iya Neng, sebentar lagi mobilnya, kata kernet itu dan menyuruh Tia untuk undur saja. Tia memejamkan matanya, mencoba tidur dan bersandar di kursi mobil yang sedikit usang seperti mobil yang habis reparasi. Karena sudah kecelakaan, keadaan kacanya pun yang ada patah sebelah tak sempurna. Beberapa menit kemudian, Neng sudah sampai di kampung rambutan. Bang Iwan membangunkan Tia yang sepertinya baru saja tertidur. Apa bang?
Udah sampai beneran. Tia terheran-heran melihat jam tangannya sambil mengucek matanya takut salah lihat. Itu kosnya ya kan Neng? Tanya Bang Iwan. Lebih heran lagi Tia dibuatnya tak percaya dari tempat ngetem yang sepi. Jadi harusnya perjalanan masih 45 menit ini sudah sampai di depan kos hanya 10 menit. Tepisnya pikiran itu karena Bang Iwan mempersilahkannya turun. Tia pun turun dan merogok atasnya mencari dompet untuk membayar ongkos mobil itu. Begitu melihat ke depan untuk memberikan ongkos itu, ajaib mobil itu sudah berlalu cepat dan terlihat sudah sangat jauh dan tiba-tiba menghilang di telan kegelapan malam yang sudah menunjukkan waktu 12 malam. Tiba-tiba tiba-tiba Tia hanya berkata, "Ah, Bang Iwan, kenapa main pergi gitu aja? Ongkosnya kan belum selesai." Tia ngomong sendiri dilirikan sekitaran kosan begitu sepi, mencekam, bahkan sapam jaga kamling yang biasanya bekerja pun tidak kelihatan batang hidungnya. Tia tergegas pergi ke kosnya. Sesampainya terpikirkan keanehan yang terjadi di perjalanan tadi. Tapi pikiran kabur. Dibangunkan dering telepon Tia. Rupanya yang menelpon Mirna si cerewet. Tapi walaupun cerewet, dia adalah sahabat satu-satunya yang paling perhatian kepada Tia di tempat perantauannya. Yang dari Majalengka pergi ke Jakarta untuk bekerja. Jarang ada orang sebegitu perhatiannya kepada Tia. "Halo Tia, sudah sampaikah ke kosan? Motorku baru bener nih. Sorry yo, aku tak bisa pulang bareng sama kamu." "Jangan marah Gi." Mirna nyerocos terus di telepon tak mengizinkan Tia berbicara. "Sudah ya, aku mau istirahat dulu Mir, ntar ku telepon lagi ya," jawab Tia sambil menutup telepon dari Mirna. Tia mulai memejamkan mata dan tertidur dengan penuh beban pikiran yang banyak, pertanyaan dalam benak yang tak terjawab. Tapi mau bertanya pada siapa, Tia juga sangat kebingungan. Rasa takut serta rasa lelah mengalahkan semua beban-beban itu. Tia pun tertidur pulas. Jam alarm berbunyi tepat saat azan subuh berkumandang dari arah pinggir kosan. Tia dengan sigap Tia ambil handuk dan membersihkan badannya karena semalam cuaca terlalu dingin. Jadi tak sempat mandi. Tok 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 tok. "Tia, aku datang nih. Bukain dong pintunya." Dasar anak gadis zaman sekarang, pintu aja dikunci. "Ntar aku dobrak nih." Suara Mirna dengan segudang jelotan gilanya memecahkan keadaan yang sunyi sepi tepat di jam 6 pagi. Yang suasananya kosan memang masih sangat sepi karena kebanyakan yang kos Arab, pekerja kantoran yang biasanya lembur. "Hai, gimana rasanya naik elf semalam? Seru ndak naik elf atau motor bututku kumbak?" Canda Mirna sambil mengambil roti, dan selesai ada di meja makan Mirna memulai percakapan. "Seru jidat lo. Gue tersiksa tahu. Hampir mati kedinginan karena ketakutan." Menimpal kekecewaan Mirna. "Takut apaan? Uang di mobil lebih hangat daripada motor. Kau ini aneh-aneh saja. Kebanyakan nonton film horor jadi banyak takut. Tak jelas," kata Mirna membela diri. "Entahlah Mir, sedikit keanehan di mobil itu. Masa iya ngetem di tempat sepi itu loh, di jalan yang sering kita lalui yang dekat jurang terjal itu. Anehku, jantungku hampir copot. Tahu, karena tuh wajah supir ikut menyeramkan. Penumpang cuma aku saja dan tukang tahu lebih menyeramkan lagi. Tukang tahu diam saja, tak berkata apa, wajahnya sedikit pun menakutkan. Udah cuaca dingin malam. Pokoknya dikira aku gak akan sampai ke kosan.
Di jalan aku teringat Simbok di kampung dan adik-adik terus Mir. Dia bercerita panjang lebar pada Mirna tentang pengalaman semalam. Oh alah, orang suka ngaji loh malah penakut. Yo wis Tia, ya aku ini mending sekarang kita jalan-jalan ke rumah biar ketemu lagi tuh dengan mobil itu. Tia ledek Mirna sambil menepuk pundak Tia. Burung-burung bernyanyi, angin semilir berkawan dengan udara segar dari arah sawah-sawah terbentang luas. Gemercik air pun terasa menyegarkan pendengaran di saat hati Tia masih berkecamuk dengan bayangan kejadian semalam itu. Tia mengajak Mirna ke kampungnya karena semenjak kejadian malam itu sering bermimpi aneh dan tidur tidak nyenyak di kosan. Jadi Tia memutuskan pulang kampung. Suasana kampung di pagi hari sangat berbeda dengan di kota. Sudah pasti jam subuh di kota, jalanan sudah penuh kendaraan dengan bunyi klakson dan membisingkan telinga. Sedangkan di kampung waktu subuh adalah waktu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar sayup-sayup dari masjid. Orang kampung sudah siap-siap berangkat ke sawah. Neng sarapan dulu. Nasi goreng kesukaanmu sudah siap di meja. Simbok ke sawah dulu dengan si Feria. Mau kerja di sawahnya Pak Erik. Teriakan Simbok ibunya Tia membangunkan Tia dari tidur lelap. Maklum dia kampung tidur lebih puas dan nikmat rasanya. Kali ini suasana nyaman menghampiri Tia. Di kampung lebih bisa menenangkan diri daripada kota yang hingar-bingar di metropolitan seperti Jakarta. Memang tak kenal waktu, entah itu siang atau malam, tetap banyak orang yang beraktivitas. Suara adzan pun kalau di kota sering tak digubris, terutama di perkantoran. Paling beranjak duduk dari kursi kantor atau istirahat di pabrik hanya untuk makan siang saja. Neng Tia, kapan datang? Bi Sumi tetangga sebelah rumahmu menyapa Tia. Kemarin sore Bi Sumi. Tanya baik Tia pada Bi Sumi. Damang atuh Neng. Tia makin cantik aja, betah ya tinggal di kota, puji Bu Sumi. Si Bibi bisa aja, betah Bi. Setelah kejadian aneh itu, jak berani lagi Tia menimpali. Kejadian aneh apa Neng? Di sini juga banyak aneh. Semenjak seminggu yang lalu Mang Iwan dan supirnya jatuh ke jurang. Satu mobil dengan satu penumpang. Kalau tidak salah, si Sumi menceritakan sebuah kecelakaan yang kernetnya Mang Iwan. Tia batuk tersendak karena dari tadi ngobrol sama Bi Sumi sambil makan nasi goreng buatan Simbok. Bi Sumi bilang apa tadi? Mang Iwan yang tinggal di seberang sana kecelakaan mobil. Tia kaget dan pertanyaan berhamburan kepada Bi Sumi. Persis semua yang diceritakan Bi Sumi sama dengan mobil misterius yang ditumpangi waktu lalu. Bu Sumi menceritakan seluruh rangkaian kejadian aneh yang sering terjadi sekampung karena ternyata mobil itu sudah 2 minggu yang lalu kecelakaan di jurang yang terjal dan tak ada satupun yang selamat di antara supir bernama Jarwo, kernet bernama Iwan, dan satu lagi penumpang tukang tahu. Sangat-sangat tragis kejadiannya. Tia lemas mendengar semua cerita itu dan sangat terkejut. Itu ternyata mobil hantu, seperti tidak percaya, tapi itulah terjadi. Tia meyakini sekarang bahwa alam gaib itu benar-benar ada. Bisa saja dialami hal itu oleh orang yang Allah kehendaki. Tidaklah seorang mengalami sesuatu di muka bumi selain yang Allah kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.